Halo teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera untuk kalian semuanya yang berada dimanapun yang menyaksikan video pembelajaran kali ini. Kita akan masih membahas tentang Big Data Analytics, tetapi di sini kita akan fokuskan ke topik tentang Hyperparameters and Model Validation. Oke, kita mulai saja. Ini untuk yang sub pertama ini kita akan coba berpikir apa sih sebenarnya model validation itu, tapi sebelumnya kita berbicara dulu terkait dengan model. Ya, misalkan contohnya kita tahu di dunia data science kan ada berbagai macam metode. Contohnya misalkan untuk classification atau klasifikasi. Kita tahu bahwa salah satu metode yang sering digunakan untuk klasifikasi misalkan adalah naive Bayes. Ya, klasifikasi termasuk metode supervised learning di mana dia membutuhkan data training terlebih dahulu agar metode itu bisa belajar terlebih dahulu untuk dapat melakukan klasifikasi terhadap data yang baru. Di mana saat proses training itu sebenarnya metode naive Bayes itu akan membentuk suatu model klasifikasi, di mana model itulah hasil dari training itulah yang akan digunakan untuk mengklasifikasikan data yang baru. Jika ada data baru yang masuk, maka model itu yang digunakan ya untuk mengklasifikasikan data baru tersebut. Nah, sedangkan kalau model validation itu bagaimana? Jadi sederhananya adalah setelah kita memilih model dan hyperparameter. Hyperparameter itu apa? Jadi di sini hyperparameter itu semacam variabel-variabel yang menentukan model itu terbentuk itu seperti apa. Nah, contohnya variabel-variabelnya itu seperti apa? Misalkan contohnya aja metode KNN, K nearest neighbor, di mana di situ kan ada K di situ, variabel K. Nah, di mana K itu kan menentukan jumlah tetangga terdekat, ya. Nah, itu yang dinamakan adalah hyperparameter. Nah, jika kita sudah memilih misalkan untuk metode KNN, oke, kita gunakan K-nya adalah 5. Oke, berarti nanti setelah proses training, nah model yang terbentuk itu seperti apa? Berbeda jika kita memilih hyperparameternya misalkan 20. Ya, walaupun metodenya sama yaitu metode KNN, tapi kalau hyperparameternya berbeda, model yang terbentuk pasti juga akan berbeda. Misalkan contoh lain adalah K-means atau K-means. Nah, K-nya itu kan juga menentukan berapa jumlah klasternya. Nah, itu termasuk hyperparameter. Kemudian apalagi polynomial regression. Nah, kalau polynomial regression itu kan ada degree, ada derajat di situ, derajat polinomialnya yang harus kita setting. Nah, itu adalah termasuk juga hyperparameter. Ya, begitu ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Setelah tadi memilih model dan hyperparameternya, kita dapat memperkirakan seberapa efektif model yang terbentuk ya dengan otomatis menerapkannya ke beberapa data training. Kemudian kita juga harus menggunakan data testing ya untuk membandingkan hasil prediksinya atau hasil klasifikasinya misalkan gitu ya. Nah, sehingga bisa ketahuan di situ, oh apakah model ini gitu ya, model ini dengan hyperparameter seperti ini, dengan jumlah data training seperti ini gitu ya, data testingnya seperti ini. Nah, hasilnya baik atau tidak. Nah, harus divalidasi, modelnya itu harus divalidasi di sini. Oke, contohnya ya, contohnya di sini sebelum kita berbicara lebih jauh, misalkan kita menggunakan dataset yaitu iris. Ya, mungkin sekilas mungkin kalian sudah pernah dengar ya, sudah tidak asing dengan dataset iris. Dataset iris ini kan adalah terkait dengan spesies bunga gitu ya. Ada berbagai macam atribut di situ, misalkan sepal length, sepal width, petal dan seterusnya, yang di situ akan menentukan gitu ya spesies dari bunga tersebut. Ya, itu kita import terlebih dahulu. Otomatis kita di sini masih menggunakan scikit-learn. Kemudian kita coba metode klasifikasinya adalah
KNN atau K nearest neighbor di sini. Kemudian di sini kita juga melakukan import matriksnya. Kita ingin mengukur tingkat akurasinya. Ya, awalnya kita load dulu di sini untuk data iris kita. Kemudian di sini kita pisahkan mana yang sebagai atributnya, gitu ya, mana yang sebagai targetnya. Kita simpan di variabel untuk ya atributnya adalah X, targetnya adalah Y. Ya, kemudian kita bangun, ya, kita definisikan di awal untuk modelnya. Kita pakai variabel model, kemudian dari KNN tadi, kemudian nah, ini adalah hyperparameternya. Nah, contohnya kita menentukan K-nya di sini n atau n neighbors-nya itu adalah 1. Ya, berarti nanti metode KNN ini akan membuat suatu model dengan K-nya adalah 1 di sini. Ya, kemudian di sini kita lakukan fit, teman-teman. Nah, fit ini adalah proses training, ya, seperti biasa kita melakukan proses training terhadap tadi untuk atributnya dan juga targetnya. Kemudian di sini kita lakukan prediksinya, prediksi untuk X di sini, dan kita lihat akurasinya. Ya, kita lihat akurasinya dari mana? Dari Y-nya, ya, targetnya, dan juga di sini adalah modelnya, hasil dari prediksinya tadi. Dan kita lihat hasilnya 1 di sini menunjukkan bahwa di sini adalah akurasinya adalah 100%. Nah, ingat akurasi kalau kita menggunakan scikit-learn itu nilainya 0 sampai 1. Nah, 1 ini mengindikasikan bahwa akurasinya adalah 100%. Nah, di sini apakah kita bisa menyimpulkan bahwa model yang kita bangun ini benar-benar baik di sini? Nah, di sini punya kelemahan yang luar biasa, teman-teman. Karena kenapa di sini? Nah, kita bisa lihat di sini yang kita lakukan, kita melakukan data trainingnya terhadap keseluruhan data yang ada, dan kita memprediksinya juga terhadap keseluruhan yang ada. Mungkin kalian bisa bayangkan ya. Jadi kita punya 100 data, itu kita buat training, kemudian kita melakukan prediksinya. Ibaratkan data trainingnya itu 100, data testingnya juga 100 dengan data yang sama. Ya jelas dong, otomatis akurasinya di sini akan 100%. Ya, seperti itu. Nah, ini salah satu kelemahannya. Jadi kita belum bisa menyimpulkan di sini apakah model yang terbentuk ini adalah model yang baik. Nah, bagaimana kita bisa melakukannya, ya, terutama kalau kita mau melakukan penelitian di dunia data science, kita menggunakan suatu teknik yang namanya adalah holdout set. Jadi ibaratkan kita membagi secara gampangnya, secara generalnya adalah kita membagi, gitu ya, kita membagi data yang kita miliki. Misalkan kita memiliki 100 data, kita bagi mana yang akan kita gunakan sebagai data training, mana yang akan kita gunakan sebagai data testing di sini. Ya, di pembahasan sebelumnya sebenarnya kita sudah melakukan ini. Nah, cuma mungkin penjelasan detailnya gitu ya, baru saya jelaskan di video ini. Nah, kita bisa menggunakan di sini fasilitas train_test_split ya. Kita sudah pernah gunakan sebelumnya gitu ya. Jadi ini kita akan membagi gitu ya, mana yang akan sebagai data training, mana yang sebagai data testing. Nah, di sini sekali lagi ya, mungkin saya jelaskan, mungkin yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Urutannya adalah di sini adalah data trainingnya atau fitur trainingnya. Kemudian ini testingnya, ini untuk targetnya, target dari data trainingnya. Kemudian ini target dari data testingnya. Ya, jadi kita pakai train_test_split, kemudian nilai data X dan Y-nya. X dan Y-nya ini dari atas ini ya. Nah, kemudian di sini kita bagi di sini train size-nya bisa pakai test size atau train size boleh gitu ya.
Kalau di sini kita pakai test size ya berarti misalkan kita setnya 0,3 berarti sisanya akan menjadi train size-nya. Nah, di sini kita set train size-nya 0,5. 0,5 berarti 50%. 50% atau setengah dari data keseluruhan data yang kita miliki itu akan menjadi gitu ya, itu akan menjadi data training. Sisanya akan menjadi data testing. Ya, seperti itu. Kemudian seperti biasa kita lakukan training di sini dengan menggunakan metode fit. Otomatis di sini sekarang kita melakukan trainingnya ya terhadap X1 dan juga Y1 yang sebagai data trainingnya. Ya, kemudian untuk yang prediksinya kita memakai X2 dan untuk mengukur akurasinya berarti kita pakai Y2. Dan di sini Y2 model sehingga di sini kita lihat akurasinya adalah 0,906 ya, 90% kalau mau dijadikan persen di sini. Nah, kalau hasilnya seperti ini lebih masuk akal gitu ya, lebih masuk akal ya. Nah, tetapi ini juga ada kelemahannya ternyata. Whole outset ini ada kelemahannya di sini. Artinya adalah kita kehilangan sebagian data tadi gitu ya di dalam proses training. Artinya adalah misalkan kita punya 100 data. Berarti yang digunakan untuk data training itu 50, yang digunakan untuk data testing itu adalah 50. Ya, berdasarkan contoh tadi sebelumnya ini ya 50 dan 50. Nah, artinya berarti ya sudah yang digunakan untuk data training kan hanya 50, sisanya testing. Berarti ini tidak punya kontribusi sebenarnya, tidak 50 sisanya tadi, 50 data testing tadi itu tidak punya kontribusi untuk membentuk model training. Nah, begitu. Nah, salah satu caranya adalah kita memakai istilahnya adalah cross validation. Ya. Jadi gambarannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, mungkin saya masuk ke gambaran seperti ini. Misalkan yang putih ini itu adalah training set atau data training. Nah, ini adalah validation set. Validation set itu adalah data testing. Jadi awalnya, jadi misalkan kita tadi membagi splitnya adalah 50%. Nah, berarti kita ini melakukan trial atau melakukan iterasi sebanyak 2 kali. Nah, iterasi pertama adalah data yang ini itu akan menjadi trend yang akan digunakan sebagai training, ini akan sebagai testing. Iterasi kedua dibalik, yang sebelumnya menjadi data training akan menjadi data testing, yang sebelumnya menjadi data testing akan menjadi data trainingnya. Ya, itu adalah cross validation di sini. Nah, sehingga ini kita bisa lakukan di sini, teman-teman. Itu tadi untuk apa namanya, untuk yang pertama gitu ya, iterasi yang pertama. Anggaplah ini sebenarnya contoh yang nggak baik ya, harusnya memakai for gitu ya, memakai looping, tapi ini kita copy paste saja untuk mempermudahnya gitu ya. Nah, ini yang pertama gitu ya, kita lakukan training tadi terhadap X1 dan Y1. Proses trainingnya, prediksinya adalah X2. Yang selanjutnya adalah trainingnya X2Y2, prediksinya X1 dibalik gitu ya. Nah, kemudian akurasinya juga sama. Yang pertama adalah Y1, yang kedua adalah Y2 untuk mengukur akurasinya. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian akurasinya bagaimana ya, Pak ya? Nah, tinggal kita mengambil rata-rata karena di sini ada 2 skor akurasi, maka kita bisa gabungkan menjadi satu, kemudian kita ambil rata-ratanya. Nah, itu yang akan menjadi akurasi dari model yang kita dapatkan. Nah, kalau seperti ini, kalau karena iterasinya 2 ini, maka bentuk umumnya sebenarnya namanya adalah two-fold cross validation. Jadi kita membagi datanya menjadi 2 set gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau melakukan eksperimen di sini ya, cuma dengan dimana kita ingin membagi datanya ke dalam 5 kelompok dan digunakan masing-masing secara bergiliran untuk mengevaluasi kesesuaiannya.
Jadi kalau dibagi 5 gitu ya, maksudnya kalau kita membagi itu 5, nah berarti nantinya adalah data yang kita miliki gitu ya, seperlimanya gitu ya, seperlimanya tadi kita kan mau membagi ke dalam 5 bagian gitu ya, seperlimanya di sini akan menjadi data testing, 4/5-nya akan menjadi data training, atau 80% sebagai data training, 20% sebagai data testing. Dan itu nanti akan dilakukan bergantian. Nah, misalkan iterasi pertama, oke, 20% ini itu sebagai testing, sisanya 80%-nya adalah training. Kemudian bergerak lagi. Nah, bergerak lagi gitu ya. 20% yang ada di sini, yang tadi 20% yang di sini kan digunakan sebagai data testing ya. Mohon maaf. Nah, tadi kan 20% yang di sini itu sebagai data testing. 20% yang di sini sebagai data training. Nah, ini dibalik, di sini 20% yang di sini sebagai data training termasuk ke dalam data training. Kita data trainingnya adalah yang putih ini dan juga yang putih ini digabungkan satu. Nah, ini 20% ini menjadi data testing dan seterusnya. Ya. Begitu. Nah, untuk itu cara paling mudahnya adalah ya kita tidak perlu lagi menggunakan copy paste seperti tadi ya, yang contoh yang saya berikan sebelumnya. Di sini kita bisa menggunakan, di sini adalah model selection yang ada di scikit-learn, terutama kita pakai cross val score di sini. Ya, untuk cross validation. Nah, caranya adalah mudah teman-teman. Jadi dari cross underscore val underscore score tadi, model yang kita miliki gitu ya, model yang kita miliki, tapi modelnya yang ini ya teman-teman ya, model ini maksudnya ya, model ini. Nah, kemudian di sini adalah, nah di sini adalah XY. Nah, di sini adalah XY, bukan X1 atau Y2 lagi, tapi ini data secara keseluruhan. Ya, untuk fiturnya dan juga targetnya data secara keseluruhan. Loh, kok enggak? Tadi kan kita kan sudah bagi, Pak, dengan train test split tadi kan kita sudah bagi. Oke, kalau misalkan kita mau memakai konsepnya cross validation, nah kita tidak perlu lagi membagi itu. Ya, kuncinya adalah di sini, di argumen atau parameter yang keempat, CV atau cross validationnya kita mau membagi datanya menjadi berapa kelompok? 5. Oke, secara otomatis gitu ya, secara otomatis ya scikit-learn akan membagi data ini ya menjadi itu tadi, 80% data training, 20% data testing, atau 1/5 data testing, 4/5 data training, seperti ini skenario tadi kita ya. Sehingga ini tinggal langsung ibaratkan cemplungin aja data, keseluruhan datanya yang ada. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat akan ada 5 akurasi yang terbentuk ya, karena kita bagi, berarti kan 5 kali percobaan gitu ya di sini ya. Nah, berarti ada 5 akurasi yang terbentuk. Nah, sehingga di sini ya sudah, kita tinggal rata-rata aja untuk mendapatkan keseluruhannya gitu ya. Rata-rata akurasi secara rata-ratanya, mohon maaf. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada skema lain gitu ya, skema lain dari cross validation ya, dimana ini secara ekstrimnya teman-teman. Jadi kita pengen jumlah voltnya gitu ya, jumlah voltnya ya, ini kan termasuk jumlah voltnya ya, ini kan jumlah voltnya, pembagiannya gitu ya, pembagian datanya itu kita sama dengan jumlah titik datanya. Nah, artinya adalah kita melakukan training di semua poin kecuali ada satu poin. Nah, ini namanya adalah leave one out cross validation. Misalkan kita punya 150 sampel data gitu ya,
Maka gitu ya, yang akan menjadi data training itu adalah 149 data dan hanya satu data yang menjadi data testing. Nah, seperti itu ekstrimnya. Itu namanya adalah leave one out cross validation. Sehingga nantinya itu akan menghasilkan 150 nilai akurasi di sini. Dan hasil prediksinya, nah itu hanya true false, 1 dan 0. 1 itu menunjukkan berhasil, 0 itu menunjukkan tidak berhasil. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita import dulu di sini untuk leave one out-nya. Ya, kemudian kita create objeknya. Kita pakai low di sini, L double O di sini. Kemudian kita split di sini untuk fiturnya yaitu X, dia secara otomatis akan nge-split sendiri gitu ya. Kemudian ini variabel untuk menyimpan hasil skornya, karena skornya ini banyak gitu ya, ada 150 skor. Nah, kita tetap pakai cross val score di sini, model X, Y, kemudian cross validationnya adalah LOO atau leave one out. Ya, kita printkan skornya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, ini ada 150 percobaan. Nah, kalau nggak percaya hitung sendiri ya nanti ya. Kalian hitung sendiri, ada 150 percobaan dan hasilnya 1010. Artinya 1 itu percobaannya berhasil, 0 ini adalah gagal. Nah, terus cara menghitung rata-ratanya bagaimana ya? Sudah, tinggal hitung aja meannya atau rata-ratanya dan ketemu sekian. Nah, oke, berarti akurasinya gitu ya. Akurasinya adalah 96% di sini. Ya, begitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian itu tentang model validation ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang bagaimana memilih model yang terbaik. Ya, pemilihan model yang terbaik, dan juga mungkin kalau metode yang kita gunakan itu ada hyperparameternya gitu ya, hyperparameternya. Nah, kita juga bisa memilih gitu ya, hyperparameternya itu seperti apa gitu ya, model yang terbaik dan hyperparameternya. Tapi kan ada metode-metode yang tidak membutuhkan hyperparameter, misalkan contohnya SVM, kemudian naive Bayes gitu ya. Metode SVM dan naive Bayes yang umum kan tidak membutuhkan itu ya, hyperparameter ya, seperti KNN, K-means ataupun polynomial regression di sini. Ya. Ini masalah ini menjadi sesuatu hal yang penting dalam dunia data science ataupun penelitian tentang machine learning gitu ya. Nah, kita harus bisa memilih gitu ya. Kita harus bisa menentukan mana model yang terbaik. Kalau model itu ada hyperparameternya, ya hyperparameter apa yang terbaik gitu ya. Kan seringkali kan kita bingung ya, metode KNNK yang terbaik itu tuh bagaimana sih kalau kita pakai polynomial regression. Oke, derajat yang paling baik dari data yang kita miliki itu bagaimana sih? Ya, seringkali saya ngomong ya, itu based on experience, based on percobaan. Nah, di sini kita juga nanti akan melakukan percobaan. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu ya. Dan bagaimana jika kalau kita sudah melakukan percobaan gitu ya, hasilnya buruk, yang harus kita lakukan apa? Nah, ada 3 kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita menggunakan model yang lebih rumit. Artinya adalah mungkin model yang tadi kita bentuk itu kurang kompleks, terlalu simpel. Nah, karena mungkin modelnya terlalu simpel, datanya itu termasuk yang kompleks gitu ya, termasuk yang banyak dan kompleks. Nah, mungkin model yang simple tadi tidak bisa membuat prediksi yang baik di sini. Atau mungkin modelnya terlalu rumit, terlalu ribet.
macem-macem gitu ya, padahal datanya itu sebenarnya data-data yang simple ya, data-data yang sederhana, yang tidak terlalu banyak. Nah, tapi kita modelnya itu kompleks di sini. Nah, atau kita bisa coba gitu ya. Terkadang mungkin model yang rumit, datanya itu sedikit gitu ya. Nah, itu kan modelnya mungkin akan prediksinya itu kan akan jelek gitu kan. Kemudian kita yang bisa kita lakukan apa? Yang poin ketiga di sini adalah mengumpulkan lebih banyak data. Nah, untuk menambah fitur di setiap sampelnya. Begitu. Atau sebenarnya kalau pendapat saya pribadi ya, bisa jadi gitu ya, bisa jadi metode yang kita tentukan salah. Misalkan contohnya kita mau klasifikasi, metode klasifikasi itu kan banyak ya, belum tentu data A itu cocok dengan metode klasifikasi KNN. Misalkan bisa jadi data A itu lebih cocok dengan metode klasifikasi naive Bayes atau SVM atau decision tree. Oleh karena itu ya kita harus melakukan eksperimen. Nah, kita harus menguji coba. Oke, data A ini kita uji coba dengan KNN, hyperparameternya sekian. Nah, kemudian akurasinya sekian. Kalau dengan naive Bayes gimana? Dengan decision tree bagaimana? Dengan SVM bagaimana? Nah, sehingga kalau sudah kelihatan, oke, akurasinya dari metode ini sekian, sekian, sekian. Oke, berarti kalau untuk kasus ini, metode yang cocok adalah ini. Nah, seperti itu di sini. Teman-teman, itu secara sederhananya gitu ya kalau terkait dengan metode. Oke, kita di sini mau berbicara terkait dengan lebih ke arah bagaimana yang ada hyperparameternya di sini gitu ya, teman-teman. Nah, tetapi jawaban-jawaban yang tadi itu seringkali berlawanan dengan hipotesis. Misalkan terkadang menggunakan model yang lebih rumit, nah itu akan menghasilkan hasil yang buruk, dan menambahkan lebih banyak sampel mungkin tidak akan meningkatkan hasil Anda. Nah, ini bisa jadi, sangat bisa terjadi kalau kita berbicara di dunia data science, penelitian. Nah, itu sangat mungkin terjadi di sini. Nah, oleh karena itu ya kita harus melakukan eksperimen-eksperimen yang ada. Nah, seperti itu. Dan pada dasarnya, pertanyaan tentang model terbaik adalah tentang menemukan sweet spot atau spot yang terbaik, spot yang manis. Nah, sweet spot kan spot yang manis ya, dalam trade-off bias dan juga variance. Nah, misalkan contohnya ada dua grafik seperti ini. Ini yang grafik yang pertama ini adalah ini linear ya, fungsi linear ya. Ini sebenarnya adalah linear regression ya, ini adalah regression. Ingat teman-teman, mungkin yang seperti yang saya sampaikan, metode regression itu bagaimana jika datanya itu termasuk data yang tersebar di sini. Nah, maka di sini adalah kita gunakan metode regression. Ini adalah linear regression, kemudian ini adalah polinomial ya, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini aja ya, kalau kita melihat seperti ini aja, maka kira-kira gitu ya, kira-kira mana yang lebih cocok di sini. Ini adalah persebaran datanya ya, persebaran data ini letaknya sama. Nah, cuma garisnya ini adalah menentukan modelnya di sini. Kalau dilihat sekilas di sini ya, kalau dilihat sekilas ya, tanpa memperhatikan keterangan yang ada di atas, maka polinomial yang lebih cocok kalau kita lihat sekilas ya. Karena kenapa? Kita lihat grafiknya ini nempel gitu ya, seakan-akan dekat gitu ya, letaknya itu dekat dengan titik-titik persebaran data yang ada. Nah, sedangkan ini kan agak jauh ya kalau linear ini. Nah, tapi jawabannya adalah belum tentu ini yang terbaik. Justru ini dua-duanya ini sama-sama nggak baik.
Loh, kenapa kok ini kok nggak baik? Padahal kelihatannya kan ini kan bagus ini. Nah, kayak menempel di persebaran datanya. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Nah, ini penjelasannya di sini. Ya, tidak ada satupun dari model ini yang secara khusus cocok dengan data. Oke, kita bahas di sini. Model sebelah kiri itu mencoba menemukan kesesuaian garis linear ya tadi ya, linear regression. Datanya itu rumit. Persebaran datanya itu rumit, banyak di sini. Sedangkan garis linear kan lebih halus di sini ya. Persebaran datanya kan lebih halus. Nah, maka di sini model garis linear atau linear regression tidak bisa menggambarkan dataset ini dengan baik. Nah, ini istilahnya modelnya ini dalam tanda kutip ini dikatakan kurang cocok. Yang artinya adalah dia tidak memiliki fleksibilitas yang cukup untuk memperhitungkan semua fitur dalam data. Nah, istilah kerennya gitu ya, istilah gaulnya di dunia data science gitu ya. Di dunia data science istilah gaulnya adalah data ini atau mohon maaf model ini memiliki bias yang tinggi. Istilah kerennya adalah bias yang tinggi. Kalau yang sebelah kanan tadi, nah itu polinomial tadi. Nah, polinomial regression di sini. Tetapi di sini modelnya fit, memiliki fleksibilitas yang cukup untuk menjelaskan fitur-fitur halus dalam data. Hampir sempurna. Ya memang benar kalau dilihat di sini hampir sempurna ya. Nah, kita lihat hampir sempurna. Tetapi meskipun model tersebut mendeskripsikan data training dengan akurat, bentuknya, nah kita lihat bentuknya lebih mencerminkan properti noise tertentu dari data daripada intrinsik. Nah, model seperti ini itu dikatakan terlalu cocok. Nah, ini kan aneh ya. Kalau kurang cocok salah, terlalu cocok itu ya juga salah. Ya, mungkin bagi teman-teman ini yang pernah mengalami galau terhadap percintaan kalian, hubungan asmara kalian, pernah nggak? Mungkin ini bagi yang cowok-cowok ya, bagi yang cowok-cowok pernah nggak ya kalian diputusin pacar kalian, cewek kalian itu dengan alasannya adalah kita putus saja yuk karena kamu terlalu baik. Hah? Kan aneh ya, cewek ada cewek punya cowok terlalu baik tapi diputusin. Tapi kalau terlalu bad boy gitu ya, terlalu bad boy, terlalu nakal juga nggak suka. Nah, berarti kan pengennya kan yang nggak terlalu nakal, nggak terlalu baik, yang di tengah-tengah. Nah, gitu. Makanya ini pun juga sama gitu ya, juga ini pun juga sama. Kita ingin mencari yang di tengah-tengah, yang nggak kurang, yang nggak terlalu baik. Jadi di tengah-tengah, yang sedang-sedang saja di sini. Nah, artinya tadi model yang sebelah kanan tadi itu punya banyak fleksibilitas. Akhirnya memperhitungkan kesalahan acak serta distribusi data. Cara kerennya di dunia data science ini adalah model tersebut punya variansi yang tinggi. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kalau kita memiliki model yang biasnya terlalu tinggi atau variansinya yang terlalu tinggi, ini justru yang tidak baik. Ya, seperti itu. Nah, ini cara lainnya untuk membuktikan. Nah, untuk membuktikan bagaimana gitu ya, bagaimana terutama model yang sebelah kanan tadi kenapa kok dikatakan kurang baik atau terlalu cocok, yang artinya modelnya tidak terlalu baik gitu ya, tidak bagus di sini. Nah, kita bisa melakukan pengukuran yaitu adalah namanya R square di sini. R kuadrat. Ya bahasa Inggrisnya R square di sini, R square di sini. Kita bisa menghitung nilai R square-nya di sini gitu ya. Kita bisa menghitung nilai R square-nya di sini dan bisa kita lihat di sini. Nah, kita lihat hasilnya di sini dan juga di sini. Oke, penjelasannya
ada di bawahnya, yang artinya adalah jadi begini teman-teman, di mana-mana gitu ya, di mana-mana training score itu harus mempunyai nilai R square yang lebih tinggi. Why gitu ya, kenapa? Karena kita tahu saat kita melakukan training suatu model gitu ya, saat kita melakukan training suatu model, pastinya data trainingnya itu yang lebih banyak daripada data testingnya ya, otomatis training score-nya itu harus lebih baik daripada validation score. Nah, sehingga di sini untuk kasus yang pertama yang linear regression tadi, ini model ini tidak bagus di sini, biasnya tinggi karena training score-nya itu lebih kecil untuk R square-nya ya daripada validation score-nya. Nah, sedangkan yang satunya lagi, nah ini high variance, yang artinya adalah jaraknya ini terlalu jauh. Ya, mungkin sudah benar ya, teori yang pertama benar. Oke, training score-nya itu lebih tinggi daripada validation score-nya, tetapi di sini rentangnya terlalu jauh. Nah, rentangnya terlalu jauh. Nah, kita pengen mendapatkan gitu ya suatu model di sini, teman-teman, yang apa di sini? Training score-nya itu lebih tinggi dari validation score, tapi jaraknya itu jangan terlalu jauh gitu ya, jangan terlalu jauh di sini. Nah, itu yang justru yang itu modalnya lebih baik di sini. Nah, seperti itu ya. Ini tadi ya seperti penjelasan tadi ya, kalau nilainya negatif itu berarti modelnya buruk. Nah, karena di sini untuk validation score-nya nilainya negatif di sini, maka di sini kesimpulannya adalah buruk. Ya, kalau mendekati 1 itu mendekati sempurna gitu ya, semakin 0 berarti tidak lebih baik, kalau minus maka modelnya buruk. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan tadi. Nah, jika kita membayangkan lagi ya, maka yang kita harapkan itu adalah ini. Nah, di sini ini ya, itu adalah base modelnya di sini. Ini adalah kurva validasi, teman-teman. Ya, dari diagram ini. Nah, oke, ini dinamakan adalah kurva validasi atau validation curve. Yang seperti yang tadi saya jelaskan ya di sini ya. Nah, ini mungkin tadi yang belum sempat saya jelaskan, mohon maaf tadi ya. Hasil dari ini untuk model bias yang tinggi itu performa model pada validation set mirip dengan performa pada training set. Nah, ini gitu ya, mirip, tetapi apalagi training score-nya lebih kecil. Nah, itu justru jelek gitu ya. Kalau yang variasinya tinggi, performa model pada validation set jauh lebih buruk daripada training set. Nah, seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang ideal itu seperti ini, digambarkan seperti tadi, kurva validasi atau validation curve di sini. Ya, skor training di mana-mana lebih tinggi dari skor validasi, itu yang kita harapkan di situ ya. Untuk kompleksitas model yang sangat rendah, model bias ini, maka data training kurang sesuai. Yang artinya adalah berarti kalau kita mendapatkan hasil gitu ya, hasil dari validasinya, dari model validationnya itu adalah biasnya tinggi ya, hasilnya biasnya tinggi, artinya adalah data training yang kita miliki itu nggak cocok, kurang sesuai di sini, maka dia akan memprediksinya ya juga buruk di sini. Kalau yang kompleksitas modelnya tinggi, artinya adalah variannya tinggi tadi, itu data trainingnya overfit. Overfit itu adalah yaitu tadi terlalu cocok gitu ya, terlalu mirip ya, terlalu mirip, sehingga kalau misalkan ada data di mana dia yang rentangnya sangat jauh, nah itu
dia prediksinya juga kurang baik di sini. Nah, ataupun mungkin bisa gagal. Nah, ini. Tetapi gagal untuk data yang sebelumnya tidak terlihat. Nah, jadi kalau misalkan diberikan suatu data testing yang baru yang tidak ada di dalam dataset yang kita miliki, nah itu bisa jadi gagal memprediksi karena terlalu overfit gitu ya. Artinya adalah uh, apa namanya, jadi misalkan contohnya kalau dianalogikan gitu ya, analogikan adalah kalau kita sudah terbiasa dengan, misalkan gini ya, kalau kita sudah terbiasa hidup di suatu daerah terlalu lama gitu ya, kemudian kita pindah ke daerah yang lain gitu ya, maka mungkin kita akan kesulitan dalam beradaptasi gitu ya. Nah, seperti itu karena kita sudah apa ya, sudah kayak klop banget gitu ya terhadap suatu daerah tertentu. Nah, misalkan seperti itu, terlalu overfit. Jadi kita uh, harus bisa jangan terlalu overfit di sini. Nah, kasarannya seperti itu, gambarannya adalah seperti itu. Nah, ini untuk beberapa nilai yang berada di dalam perbatasan, validation curve memiliki nilai maksimum. Jadi yang ada di batas-batasnya ini, di tengah-tengahnya antara biasnya yang tinggi atau variannya yang tinggi, itu yang berada di tengah-tengahnya justru itu yang mempunyai model ya dengan nilainya adalah maksimum di sini. Ya, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, bagaimana sekarang kita akan melakukan suatu eksperimen ya menggunakan sklearn terkait dengan validation curve di sini. Ya, kita akan coba gitu ya membuat suatu data ya, dari suatu data yang acak, persebarannya juga teracak, kemudian kita akan menggunakan metode polynomial regression, di mana kalian tahu metode polynomial regression itu kan ada derajatnya, dan kita mau melakukan uji coba gitu ya, melakukan uji coba terkait dengan beberapa model dengan derajat-derajat yang berbeda ya, derajat model polynomial regression dengan derajat berapakah gitu ya yang memiliki nilai yang terbaik di sini ya, seperti itu teman-teman ya. Awalnya di sini karena polynomial regression kita membutuhkan di sini polynomial features di sini ya, kita import terlebih dahulu ya, kemudian linear regression ya karena basicnya gitu ya, basicnya dari polynomial regression itu kan dari linear regression dulu gitu ya, dengan menambahkan derajat gitu ya, derajat polinomialnya dan juga polinomial feature-nya. Kemudian di sini kita mengimportkan pipeline. Jadi pipeline itu tuh semacam apa ya, semacam suatu fungsi gitu ya, semacam suatu fungsi di mana dia bisa menggabungkan gitu ya, bisa menggabungkan beberapa model gitu ya, beberapa model ataupun uh, beberapa proses menjadi satu di situ. Kita buatkan pipeline-nya gitu ya. Pipe itu kan semacam pipa gitu ya. Berarti pipa penyambungnya yang menyambungkan antara proses satu dengan proses yang lain secara bersamaan. Nah, itu gambarannya itu seperti itulah gitu ya, pipeline gitu ya. Kemudian di sini NumPy gitu ya. Nah, kemudian di sini kita menyiapkan suatu fungsi atau metode yaitu polynomial regression ya, di mana parameternya adalah degree derajatnya, yang artinya adalah di sini kita menentukan gitu ya, menentukan secara default gitu ya, by default degree-nya adalah 2, derajatnya adalah 2, sehingga kalau kita memanggil metode polynomial regression tanpa mengisikan parameter degree-nya atau argumen degree-nya, otomatis secara default dia nilainya adalah 2. Kemudian di sini adalah keyword arguments. Ya, keyword argumen itu maksudnya seperti apa? Nah, ini berarti kita bisa, ini mempunyai fleksibilitas adalah ini suatu argumen gitu ya, argumen yang mempunyai fleksibilitas di mana kita ini intinya belum tahu sebenarnya, belum tahu selain degree parameter apa yang kita masukkan, jangan-jangan nggak ada,
atau mau kita menambahkan parameter-parameter yang lain yang terkait dengan polynomial regression, misalkan mau 1 2 3 0 1 2 3 4 5 1000 gitu ya. Nah, maka kita memakai di sini keyword argument ya. Kemudian returnnya adalah pipeline-nya, jadi kita membuat rancangan pipanya terlebih dahulu, gimana dia menghubungkan proses apa, menghubungkan proses preprocessing tadi, polynomial features-nya ya, degree-nya berapa, kemudian di sini adalah linear regression-nya ya. Di mana linear regression-nya di sini ya, argumennya, parameternya adalah keyword arguments tadi. Bisa jadi ini nanti tidak diisikan suatu parameter apa-apa, ataupun mau ditambahkan 1 2 3 dan seterusnya parameter ya, seperti itu. Maksudnya adalah keyword argument. Kemudian di sini ada method make data ya, untuk membuat data gitu ya, secara secara random di sini ya. Ini silahkan, ini saya ambil dari internet saja ya teman-teman ya, terkait hal ini. Jadi ini hanya merandom data saja di sini, merandom sampel datanya. Oke, nah di sini kita buat datanya. Di sini kita membuat 40 data ya. Di sini kita membuat 40 data yang nantinya akan terdiri dari fiturnya dan juga ini adalah targetnya. Nah, kemudian di sini kita pengen melihat nih, memvisualisasikan data yang tadi sudah kita terbentuk tadi gitu ya, data yang terbentuk tadi dengan berbagai macam polinomial, dengan berbagai macam degree, itu bentuknya seperti apa di sini gitu ya. Yang pertama adalah kita import dulu matplotlib-nya dan juga seaborn. Nah, seaborn ini juga fungsinya bisa untuk plotting data di sini, terutama seaborn ini gitu ya. Seaborn ini terkait dengan stylenya, style dari plotting kita ya. Itu kita pakai stylenya adalah seaborn ya. Untuk detailnya, nah silahkan kalian bisa explore secara mandiri ya di sini ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk data tesnya di sini, untuk X testnya bagaimana? Di sini kita membuat suatu numpy array gitu ya, membuat numpy array. Kita menggunakan fungsi linspace, sorry, bukan line space ya, linspace. Linspace itu artinya adalah kita membuat suatu array, di mana array itu ya, itu memiliki rentang dari minus 0,1 sampai 1,1, datanya adalah 500. Nanti intervalnya seimbang teman-teman. Misalkan contohnya paling sederhana, kita pakai linspace-nya adalah startnya itu adalah 1, n-nya adalah 10, data yang mau kita plotting ada 3 atau 2 deh, 2. Berarti nantinya adalah data, bukan 2 ya, tapi 4 aja deh, 4, sorry, 4. Kalau 4 berarti nanti hasilnya gitu ya, nanti intervalnya harus seimbang. Berarti 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10, 10 bagi 4 itu kan sekitar 2,5 ya. Berarti nanti 1 3 6 10. Nah, misalkan seperti itu contohnya, tapi intervalnya harusnya seimbang ya. Tadi intervalnya kan tidak seimbang. Oh sorry, berarti kan 1 2,5 5 7,5 10 enggak ya. Ya pokoknya intinya adalah intervalnya nanti seimbang. Data yang diplotting itu sejumlah 4. Nah, gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk detailnya lagi ya silahkan kalian bisa buka dokumentasi dari NumPy. Tapi intinya adalah dia membuat data gitu ya, membuat data dari range-nya dari minus 0,1 sampai 1 dan 500 data, dan itunya seimbang gitu ya, intervalnya seimbang gitu ya. Itu secara otomatis NumPy yang akan mengurusi hal itu ya. Kemudian di sini kita pakai sketcher. Nah, kenapa kita pakai sketcher? Apa bedanya sketcher dan juga plot di sini? Oke, kalau sketcher di sini adalah khusus untuk data-data
Dimana sketcher itu kan kalau di bahasa Indonesia kan adalah tersebar, berarti artinya adalah di sini dikhususkan untuk data-data yang tersebar, yang tidak beraturan, sehingga nanti bentuknya itu adalah titik-titik seperti ini, teman-teman. Ya, ini adalah sketcher. Nah, ini untuk sumbu X-nya. Ya, jadi sumbu X-nya nanti kan kalau kita plotting kan awalnya kan dari kita lihat sumbu X-nya dan juga sumbu Y-nya. Misalkan di titik ini berarti kan kira-kira kan adalah 0, X-nya 0,3 ya, kemudian Y-nya 8,2 misalkan seperti itu. Ya. Nah, ini kemudian X-nya ini kita revel. Revel itu artinya apa? Jadi revel itu fungsinya adalah membuat array atau data yang bentuknya 2 dimensi atau lebih itu menjadi 1 dimensi, atau membuat array yang flat, artinya yang 1 dimensi itu sendiri, gitu ya. Ini untuk Y-nya. Colornya adalah ya ini untuk colornya ini warna dari plottingan kita ini hitam gitu ya, black di sini. Ya, kemudian aksis ini untuk sumbu X dan sumbu Y-nya, agar sumbu X dan sumbu Y-nya itu ditampilkan. Kemudian kita lakukan looping di sini. Kita menentukan degree-nya itu ada 3 untuk polynomial regression 1, 3, 5 gitu ya. Kita looping satu persatu. Nah, untuk X test-nya ya berarti di sini adalah dari kita panggil metode tadi ya, polynomial regression, degree-nya berapa, kita lakukan proses training untuk X dan juga Y-nya, kita lakukan prediksi X test-nya. Ya, kemudian kita plot. Nah, plot ini akan menghasilkan garis lurus. Bukan garis lurus ya, tapi garis yang nyambung di sini. Garis yang bersambung. Defaultnya adalah ya ini garisnya adalah garis lurus, bukan garis lurus ya, tapi garis yang tidak patah-patah atau bukan strip-strip atau dan seterusnya. Nah, nanti ada contohnya deh ya di selanjutnya gitu ya. Ini tadi sama X testnya kita revolkan terlebih dahulu, kita buat 1 dimensi, kemudian tadi ini Y testnya, ini untuk sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya, kemudian labelnya. Nah, labelnya ini ya ini nanti terkait dengan apa di sini. Nah, ini terkait dengan ini legend-nya di sini. Nah, yang menandakan bahwa oke, ternyata warna biru, nah yang ini, nah grafik yang warna biru ini itu ternyata polynomial regression dengan derajatnya 1. Nah, kalau derajatnya 1 ya dia sebenarnya ya linear regression di sini. Kalau derajatnya 3 itu warnanya apa nih? Merah atau orange gitu ya. Nah, kalau yang 5 berarti hijau. Nah, kemudian ini X limit. Jadi kita menentukan nilai limitnya gitu ya, limitnya dari sumbu X-nya itu yang ditampilkan di sini. Nah, itu dari minus 0,1 di sini ya. Minus 0,1 sampai 1. Kalau Y-nya itu minus 2 di sini, batas paling bawahnya sampai 2. Yaitu untuk sumbu X dan juga Y-nya. Kemudian legend-nya ini location-nya base. Base itu maksudnya adalah ya secara otomatis nanti matplotlib, kita kan karena pakai library matplotlib, dia menentukan lokasi paling terbaiknya di mana. Itu kalau kita location-nya adalah base. Bisa jadi di sini, di sini, di sini, di sini dan seterusnya. Nanti ada contoh lainnya gitu ya. Bagaimana dengan location base-nya itu dia menentukan otomatis lokasinya di mana yang paling terbaik. Gitu. Nah, ini hanya dari plotting datanya, tapi ini tadi belum validation curve-nya ya. Nah, baru ini kita ingin melakukan validation curve-nya ya, untuk melihat derajat polinomial yang mana yang memberikan trade-off yang cocok, yang paling baik antara bias dan juga variannya di sini. Nah, di sini scikit-learn sudah menyediakan suatu fungsi gitu ya, suatu package, yaitu adalah validation curve. Nah, ini salah satu keunggulannya scikit-learn ya teman-teman ya. Salah satu keunggulannya scikit-learn bahwa apa namanya, dia menyediakan suatu fungsi atau package yang banyak untuk melakukan ini gitu ya. Ya, ini validation curve di sini.
coba di sini kita mau bereksperimen lebih jauh lagi, di mana kita degree-nya, ya degree-nya ini kita mau uji coba dari 0 sampai 20, bukan 21 ya, 0 sampai 20, karena 21 min 1 berarti 20. Jadi nanti nilainya kita mau tes dari degree-nya, derajat polinomialnya 0 sampai 20. Ya, kemudian kita di sini tadi ingat ya, validation curve itu kan terdiri, kalau kita lihat kembali lagi sini ya, validation curve ini terdiri dari training score dan juga validation score ya, sehingga di sini kita siapkan dua variabel. Ya, ini adalah training score-nya, ini untuk validation score-nya ya. Tadi validation curve kita panggil ya, kemudian tadi method polynomial regression-nya, kemudian X-nya dan juga Y-nya, fiturnya dan juga targetnya. Nah, kemudian di sini keterangannya ini untuk parameter atau argumen ini polinomial, karena di sini kita pakai polynomial regression, maka di sini adalah polynomial features underscore degree. Yang kemudian ini derajatnya tadi. Nah, kemudian ini adalah cross validation-nya, sehingga saat proses trainingnya ya, kita bagi datanya ke dalam 7 bagian. Nah, cross validation-nya adalah 7 di sini. Ya, kemudian di sini kita melakukan plotting. Yang pertama adalah untuk training score-nya. Ya, training score-nya kita lakukan plotting di sini. Ya, untuk X-nya adalah terkait dengan degree-nya, derajatnya. Kemudian Y-nya ini adalah nilai tengah-tengahnya, nilai mediannya. Dari mana? Dari training score-nya. Kita kemudian berikan warna grafiknya adalah biru, labelnya adalah training score-nya. Ini hasilnya adalah seperti ini ya, warnanya biru, grafiknya ini, keterangannya adalah training score ya. Untuk validation-nya juga hampir sama teman-teman, tapi di sini memakai adalah validation score, kita berikan warnanya merah, labelnya adalah validation score ya. Legendnya, locationnya adalah base-nya. Kita lihat di sini, kalau tadi sebelumnya kan di sini ya, kalau di sini kan nanti kan tabrakan dengan grafiknya, maka dia menentukan lokasi terbaiknya adalah di sini ya. Ini untuk Y limitnya, X limitnya kita tidak tentukan, berarti kalau tidak kita tentukan berarti ya secara settingan otomatisnya, secara dari matplotlib dia akan menentukan sendiri untuk X limitnya. Tapi di sini Y limitnya atau Y limitnya di sini kita tentukan 0 sampai 1 ya. Untuk X labelnya ini adalah ini penamaan dari sumbu X-nya. Sumbu X-nya kita berikan nama degree-nya, sumbu Y-nya itu score. Nah, kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk training score-nya yang biru, sekali lagi yang merah adalah validation score. Nah, dari grafik ini ya, kita bisa menyimpulkan apa di sini? Konsep yang pertama yang seperti yang tadi saya jelaskan sudah benar, di mana training score-nya kalau kita lihat di sini mulai derajat 0, degree 0 sampai 20 gitu ya, sampai 20 itu lebih tinggi dari skor validasinya. Nah, itu yang pertama sudah oke gitu ya. Nah, ini skor training, tapi kita bisa lihat dari grafiknya ini, skor trainingnya ini meningkat terus ya, meningkat terus, kemudian habis itu melandai. Nah, habis itu melandai seiring dengan modelnya yang lebih kompleks. Ini semakin kompleks modelnya ya, dia semakin lama semakin melandai ya. Derajatnya, derajat polinomialnya semakin tinggi, berarti kan semakin kompleks ya. Nah, makin lama dia naik kemudian melandai. Nah, kalau yang validasi ini justru naik titik maksimum kemudian turun drastis di sini. Nah, kita dapat menyimpulkan dari validation curve ini bahwa derajat yang paling cocok gitu, yang paling optimal itu ada di
ordo ketiga itu kira-kira di sinilah ya. Mungkin kalau saya perbesar lagi, sorry, kok malah terreset ya. Nah, kalau kita lihat di sini, sorry. Nah, kita lihat di sini ya. Ini tidak mepet, tidak tidak saling bersentuhan gitu ya, tidak saling bersentuhan. Tetapi kondisinya di sini adalah nilai trainingnya itu lebih besar, nilai validasinya lebih besar, berdekatan gitu ya, berdekatan tetapi tidak saling bersentuhan, tidak overfit. Nah, gitu ya, tidak tidak overfit di sini. Nah, tidak terlalu overfit. Nah, sehingga dari ini kita bisa mengambil kesimpulan, oke, berarti derajatnya yang paling optimal untuk data ini itu adalah 3. Nah, begitu teman-teman ya. Itu caranya salah satunya dari menganalisis dari hasil eksperimen kita di sini. Ya, puncaknya itu ada di sini. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas kalau tadi adalah validation curve ya, atau kurva validasi di sini. Nah, bagaimana ini kita mau membahas tentang learning curve. Nah, learning curve ini berpengaruh terhadap jumlah data trainingnya. Kalau tadi validation curve ini kan menentukan gitu. Kita punya sekumpulan data, kemudian kita pengen menguji dengan berbagai macam kompleksitas model, yang model mana yang memiliki gitu ya, model mana yang memiliki data terbaik. Bukan data terbaik, tapi memiliki hasil yang terbaik. Model mana dengan tingkat kompleksitas tertentu yang memiliki hasilnya yang paling baik, nilainya yang terbaik, yaitu adalah validation curve. Nah, di sini learning curve ya, artinya adalah kita ingin melihat di sini, ingin kita melihat kalau tadi kan polynomial regression, bagaimana kalau misalkan derajatnya itu semakin ditinggikan, maka hasilnya bagaimana di sini. Nah, kalau learning curve adalah terkait dengan data training. Bagaimana kalau kita menambahkan suatu data training di dalam suatu model dengan kompleksitas tertentu, apakah modelnya itu akan lebih baik atau justru lebih buruk? Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau validation curve itu terkait dengan modelnya gitu ya, tetapi kalau learning curve itu lebih berkaitan dengan penambahan data trainingnya, apakah memiliki pengaruh dengan modelnya. Ya, kalau validation curve itu ya mungkin lebih kasarnya adalah hyperparameternya, bagaimana kita melihat, bagaimana menentukan hyperparameter yang paling maksimum gitu ya. Kalau learning curve adalah terkait dengan data training. Nah, misalkan contohnya seperti itu ya. Awalnya di sini ya, kita membuat data dulu teman-teman. Contohnya kita membuat data yang banyak. Kalau tadi kan hanya 40 ya, di sini kita membuat data yang banyak, 200 ya. Kita buat variabelnya x2 y2 biar berbeda seperti sebelumnya. Kemudian kita sketcher, kita plottingkan, kita lihat persebaran datanya seperti apa. Oh, seperti ini gitu ya persebaran datanya. Nah, kemudian kita duplikasi dari code sebelumnya ini ya, copy paste gitu ya dari sebelumnya gitu ya, untuk memplotting terlebih dahulu validation curve-nya ya. Ini untuk data yang baru gitu ya, ini untuk data yang baru kita ya. Kemudian ini untuk data yang lama tadi. Nah, bedanya di sini kita menambahkan line style-nya adalah dash. Dash itu adalah garis putus-putus ini. Nah, garis-garis putus-putus ini adalah data yang lama tadi. Ini yang kalau garis yang bersambung ini adalah data yang baru. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan ya, defaultnya kalau
plot, sorry, kalau tanpa kita menentukan line stylenya, maka dia akan garisnya bukan garis yang putus-putus, garis yang bersambung. Tapi kalau kita mau menentukan, melakukan styling yang lain, misalkan dash, maka di sini bentuknya adalah strip-strip gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah ini contohnya ya. Ini untuk data yang baru ini adalah seperti ini. Ya, dia kalau kita lihat di sini lebih overfit di sini gitu ya. Lebih lebih rapat di sini ya antara training score-nya dan juga validation score-nya. Ya, ini tadi sudah saya jelaskan gitu ya. Nah, kita bisa simpulkan adalah berdasarkan validation curve dapat dilihat bahwa kumpulan data yang lebih besar dapat mendukung model yang jauh lebih rumit. Ya, kalau datanya semakin banyak di sini gitu ya, datanya semakin banyak. Nah, kita lihat dari kalau sebelumnya kan datanya cuma 40 nih. Ya, dari sebelumnya datanya cuma 40, hasilnya seperti ini. Yang garis putus-putus seperti ini. Kalau data kita tingkatkan menjadi 200, maka dia lebih overfit. Ya, lebih mepet di sini. Ya, tetapi kita bisa simpulkan bahwa datanya lebih besar itu mendukung model yang jauh lebih rumit. Puncaknya adalah sekitar 6 di sini. Nah, di sini kira-kira ya, puncaknya di sini nih. Nah, yang tidak bersinggungan, tidak bersentuhan, tidak bersilangan, tetapi mepet. Beda seperti ini. Ini kan bersilangan di sini, mepet gitu ya. Nah, jadi bukan di sini. Nah, yang di sini yang tidak mepet tapi mendekati. Nah, gitu ya. Seperti itu. Tidak mepet tapi masih ada jarak. Nah, kan gitu kan. Seperti itu ya. Dan bahkan sampai derajatnya 20 ini juga tidak terlalu overfit, masih ada jarak. Dekat tapi tidak terlalu ada jarak di sini. Nah, seperti itu. Oke, berarti kalau dengan data yang semakin banyak di sini gitu ya, modelnya semakin rumit, derajat polinomialnya semakin tinggi. Nah, itu cocok untuk data ini gitu ya. Data ini sesuai gitu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya. Nah, jadi dari validation curve ini ada dua input penting. Yang pertama adalah kompleksitas model gitu ya. Bagaimana semakin kompleksnya gitu ya, dan juga training point-nya. Jadi apakah semakin kompleks, dimana kalau kompleksitas modelnya kompleks, data trainingnya itu ditambah, nah apakah akan menghasilkan model yang baik ya. Seiring dengan kompleksitasnya yang makin rumit, data trainingnya makin banyak, apakah modelnya itu akan tetap berjalan dengan baik. Nah, intinya seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini plotting skor training atau validasi yang berhubungan dengan ukuran data training kita sebut learning curve, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Hal umum dari learning curve di sini ada 3. Model dengan kompleksitas tertentu akan overfit pada kumpulan data yang kecil. Ini berarti skor training relatif tinggi sedangkan validasi semakin rendah. Artinya adalah misalkan kompleksitas modelnya itu semakin tinggi, modelnya itu semakin kompleks, tapi datanya itu nggak tambah-tambah gitu lah. Artinya adalah datanya itu ya begitu-begitu aja gitu ya, begitu-begitu aja gitu ya. Itu bisa jadi akan overfit di sini. Nah, tetapi kompleksitas tertentu ya bisa rendah bisa tinggi, tadi pun juga sama ya, bisa rendah bisa tinggi gitu ya. Ini pun bisa juga dia underfit kalau ukuran datanya besar. Semakin besar ini biasanya terjadi kalau kompleksitasnya itu kecil, kompleksitas modelnya kecil tapi datanya semakin gede. Nah, biasanya akan terjadi underfit di sini ya, skor trainingnya menurun tapi validasinya
meningkat. Ya, seperti itu. Nah, kita pinginnya itu ya seperti inilah ya grafiknya, learning curve-nya. Ya, jadi mendekati tapi tidak pernah bersilangan. Nah, ini tidak pernah bersilangan, tidak pernah bersentuhan. Nah, itu adalah model yang baik, teman-teman. Ya, sekarang coba kita masuk ke dalam percobaannya ya, teman-teman di sini. Ya, learning curve, bagaimana learning curve di dalam scikit-learn di sini. Nah, ini juga scikit-learn sudah menyediakan fungsi atau package yang untuk membangun learning curve. Di sini ada learning curve. Ya, kemudian di sini kita mau melakukan dua plotting sekaligus, teman-teman. Gitu ya, dua plotting sekaligus di dalam satu buah figur. Ya, makanya di sini kita gunakan yang namanya adalah subplot di sini. Ya, subplot ini konsepnya mirip seperti grid atau mirip seperti tabel ya di sini. Nah, di sini untuk dua parameter awal, satu ini adalah menunjukkan baris, maka dia nanti plottingnya akan ada satu baris dan juga dibagi dua kolom. Nah, ini kan nanti hasilnya seperti ini kan. Ini kan satu baris dan juga ada dua kolom. Gitu ya. Kemudian ukuran figurnya masing-masingnya adalah 16,6. Panjangnya 16, tingginya 6. Begitu. Nah, kemudian ini kita bisa untuk subplotnya kita bisa melakukan settingan di sini. Artinya adalah titik awalnya dari left dan juga right-nya, kemudian white space-nya. White space-nya ini adalah ini ya, jarak antara ini. Nah, dari antara masing-masing plotnya ini itu adalah W space atau white space. Width space, sorry ya, width space ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan plotting di sini, gitu ya. Nah, di sini kita pakai fungsi enumerate. Enumerate itu adalah menggabungkan, gitu ya, menggabungkan antara data yang ada di suatu variabel ataupun data yang ada di dalam ini, gitu ya. Misalkan di dalam suatu list ataupun array dan seterusnya dengan indeksnya. Yang artinya adalah saat ini kan kita lihat kan ini bentuknya list ya teman-teman ya, bentuknya list 2,9 kan list. Nah, ini apa ya, ini degree-nya derajat polinomial 2 dan juga 9 ya, maksudnya seperti itu teman-teman. Ini list ada 2,2 dan juga 9, dan saat berarti nanti akan ada dua kali iterasi, dua kali looping, di mana looping pertama dia akan memiliki dua nilai, I dan juga degree-nya. I itu berarti indeksnya. 2 ini kan ada di indeks 0. Berarti nanti di iterasi pertama I itu akan bernilai 0, degree itu akan bernilai 2. Di iterasi kedua I bernilai 1, degree itu bernilai 9 ya. Seperti itu. Itu fungsi dari enumerate di sini. Ya, kemudian kita lakukan learning curve di sini. Ya, untuk polynomial regressionnya panggil lagi metode yang ada sebelumnya, kemudian ini derajatnya, degree-nya, data X dan juga Y, kemudian cross validation-nya 7, training size-nya. Nah, kita buat semacam eksperimen di sini ya. Kita buat array run dari 0 sampai 1, jumlahnya adalah 25. Sekali lagi intervalnya sama di sini. Ya, n-nya itu terkait dengan sumbu x-nya nanti ya, atau training size-nya gitu ya. N-nya itu terkait dengan training size-nya. Kemudian ini adalah hasilnya training dari learning curve-nya. Ini adalah validation-nya dari learning curve-nya, yang akan menghasilkan 3 buah nilai dari proses learning curve ini yang kita simpan di dalam variabel n, train learning curve dan validation learning curve di sini. Kemudian kita lakukan plotting di sini. Ya, untuk training itu kita pakai mean di sini. Bukan median lagi tapi mean. Warnanya biru, labelnya training score.
Ya, untuk validation score-nya juga sama. Iterasi pertama akan menghasilkan ini, teman-teman. Iterasi kedua akan menghasilkan yang ini. Ya, seperti itu. Kemudian H line ini adalah horizontal line, ya ini. Yang ini. Ini adalah horizontal line. H lines di sini. Ya, dari training learning curve-nya tadi, ya indeksnya min 1, validation learning curve-nya juga min 1, ini n-nya adalah 0 dan juga min 1, warnanya adalah abu-abu, line style-nya adalah strip-strip di sini. Ini untuk Y limitnya, X limitnya, ini X label, Y labelnya, title-nya adalah ini. Ya, legendnya, locationnya base. Ya, seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari learning curve polynomial regression dengan derajatnya adalah 2 dan juga 9. Ini sumbu X ini adalah training size-nya. Kita ingin melihat di sini bagaimana jika training size-nya itu semakin lama semakin meningkat. Ya, bentuknya modelnya itu seperti apa? Nah, dan yang mana yang paling baik di sini? Nah, seperti itu. Nah, ini kesimpulannya di sini. Bagian di atas gambar bagaimana model merespon peningkatan data training, khususnya saat learning curve telah bertemu, yaitu saat skor training dan validasi sudah dekat satu sama lain. Dengan menambahkan lebih banyak data training, tidak akan meningkatkan kesesuaian secara signifikan. Ini terjadi pada bagian yang kiri, yaitu adalah derajatnya 2. Jadi ini kita lihat di sini kan, ini kan training size-nya ya. Kita lihat dari training score dan juga validation score, saat jumlah data trainingnya itu meningkat, dia melandai. Nah, ini juga melandai ya. Semakin data trainingnya meningkat, dia melandai. Ini pun juga terlihat melandai di sini. Nah, gitu ya. Nah, satu-satunya cara untuk meningkatkan skor konvergen ya menggunakan model yang berbeda, yang lebih rumit. Nah, misalkan contohnya yang ini, yang sebelah kanan ini, yang derajatnya tadi, derajat polinomialnya adalah 9. Ya, tetapi ingat di sini mengorbankan nilai variansi yang lebih tinggi. Ya, artinya adalah, nah, ini training size-nya semakin lama semakin meningkat. Nah, itu modelnya akan semakin baik di sini. Ya, kalau ini derajatnya 2 ini, ya data trainingnya meningkat, dia melandai, semacam tidak ada yang tidak ada pengaruhnya sama sekali kalau data trainingnya ditingkatkan. Nah, tapi ini tadi kalau derajatnya 9, ada korbannya adalah variansi yang lebih tinggi. Ya, tapi kalau derajatnya tinggi gitu ya, derajat walaupun mungkin awalnya kita lihat awalnya variansinya tinggi gitu ya, tapi kalau data trainingnya itu ditingkatkan, maka semakin lama akan semakin bertemu. Begitu ya. Nah, kalau dari dua hasil percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa model mana yang memiliki model yang terbaik. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan adalah yang memiliki ini, yang menggunakan derajat 2 di sini. Nah, ini yang memiliki model yang paling baik. Karena kenapa? Saat trainingnya kecil dan meningkat, nah mulai ini itu kan sudah mulai di titik ini sudah mulai melandai. Tetapi di sini kita lihat jaraknya juga tidak terlalu jauh ya antara training score dan validation score-nya. Artinya lumayan baik. Berbeda seperti ini saat dia lebih kompleks gitu ya, lebih kompleks ya, dia polynomial regressionnya lebih kompleks,
derajatnya lebih kompleks saat data trainingnya kecil. Nah, ini dia akan memprediksi dengan buruk di sini karena variansinya sangat tinggi, jaraknya terlalu jauh di sini. Baru kalau datanya ditingkatkan ya semakin baik. Nah, padahal siapa tahu kan kita punya datanya hanya kecil gitu ya. Nah, seperti itu gambarannya teman-teman sekalian. Ya. Oke, teman-teman. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan melalui video pembelajaran ini. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa kalian menyampaikan melalui WhatsApp ke saya, gitu ya, melalui grup WhatsApp yang kita miliki. Ya, teman-teman, semoga video pembelajaran ini dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap sehat selalu teman-teman dimanapun kalian berada, dan sampai jumpa di video pembelajaran yang lainnya. Oke teman-teman, saya akhiri semuanya.